sekarang kan dari sisi jadi kan dari cerita yang tadi itu banyak mengalami kejadian-kejadian spiritual. Jadi kan Maria sendiri ini kan punya gift gift itu udah pemberian ya. Punya gift yang diberikan oleh Tuhan, boros kalimatnya. Berarti punya kemampuan lebih lah intinya kan. Yang sekarang disebutnya itu indigo. Jadi yang di sini mungkin yang tahu bagaimana pengalaman maksudnya di sini kapan tahu kalau diri itu punya kemampuan lebih dan apa yang terjadi pada saat itu. Pertama kali tahunya sih dari kecil. Soalnya dari kecil juga karena keturunan kan ya, saudara juga ada, tante juga ada yang bisa gitu. Oh gitu. Iya. Terus keturunan dari kakek. Kakek dari ibu Dua-duanya. bapak. Dua-duanya. Warga sakti. Enggak. Terus habis itu awalnya tuh nggak nerima, udah otomatis itu. Udah banyak macam kan, udah aku pernah bilang kan. Ini dari kecil tuh umur berapa? SD udah kalau SD kan aku baru ngeh. Dari TK pun iya, kadang-kadang suka nangis kalau maghrib gitu loh. Kenapa nangis? Karena ngeliat yang cewek rambut berantakan itu. Nggak mau pakai catokan yang iya, ini yang bagus. Nih catokannya gitu ya. Mandi biar wangi ya kan. Terus Ya kayak gitu awalnya sih ngelihatnya tuh yang jelek-jelek. Ngeliatnya yang jelek-jelek, terus kalau enggak ngelihat apa tuh namanya kakek-kakek yang baru meninggal itu tuh makin berumur tuh makin beda-beda yang dilihat. Gimana tuh ceritanya? Terus kalau waktu kecil tuh ngeliatnya yang kayak sebangsa pocong, genderuwo kayak gitu-gitu. Terus habis itu kuntilanak kayak gitu-gitu. Pas udah SMP itu dapetnya vision tapi pertama lewat mimpi. Terus yang aku ceritakan ke orang tua, selalu aku ceritanya ke orang tua gitu. Jadi mereka yang konfirmasi tuh kalau misalnya ada bencana, terus kalau nggak ada apa kejadian apa gitu, mereka yang bilang nih udah muncul beritanya gitu. Aku sampai takut yang diingat apa? Vision apa yang apa ya? Gunung meletus, kecelakaan pesawat, terus gempa bumi, tsunami, terus politik juga ada. Jadi tuh pokoknya konfirmasi itu kita detailin satu-satu. Kalau yang salah satu lah, yang paling deket tuh waktu yang tidak bisa lepas dari pikiran kita ya apa? Pesawat jatuh sama tsunami kali ya. Kalau pesawat jatuh gimana? Kalau pesawat jatuh aku cuman ibaratnya kalau aku ya, di visionnya aku tuh aku ada di lokasi dan aku mengalami kejadian itu. Oh gitu. Kalau yang aku dapat bukan aku ngelihat berdiri pesawat cuma yang ngeliat jatuh gitu. Yang mana? Aduh aku udah lupa itu waktu masih SMP apa masih waktu SMP aku udah lupa yang mana. Kayak gitu. Terus habis itu jadi itu setiap vision yang aku dapat aku ada di lokasinya itu. Kayak misalnya tsunami, jadi aku ikutan lari, teriak-teriak gitu, airnya gitu. Waktu tsunami bukan aku ngeliat tsunami Aceh itu kan? Kalau yang tsunami Aceh, aku cuman dapat visionnya bukan aku lari-lari, tapi kalau itu cuman kayak badannya panas berapa hari, tsunami terus pusing. Terus tsunami yang mana? Yang kayak yang waktu itu yang ada yang 17 meninggal itu loh. Oh iya apa di pantai apa tuh namanya? Pangandaran ya? Pangandaran ya benar ya? Iya, yang terus lari-lari. Intinya tuh kalau misalnya di pesawat juga, aku tuh duduk di pesawatnya jatuh. Jadi bukan kayak, mungkin beda-beda ya kalau ada orang yang punya kelebihan ngeliatnya gimana. Tapi kalau aku di situ merasakannya, jadinya stresnya double. Tapi kalau misalnya detail saat itu pesawat jenis apa, penerbangan kemana, jam berapa itu nggak tahu? Enggak, aku nggak pernah tahu lokasinya di mana, kejadiannya di mana, waktunya kapan, tanggal berapa, menit ke berapa, pesawatnya apa, aku nggak pernah tahu kayak gitu. Tapi kadang-kadang dapetnya misalnya cuma dapetnya cluenya satu, di daerah Jawa Barat gitu doang, nggak pernah tahu waktunya kapan, pokoknya dikasih cluenya cuma satu doang. Misal kalau taunya tahunnya atau tanggalnya, udah gitu doang, nggak pernah langsung lengkap semuanya karena kita bukan Tuhan. Iya. Terus dari saya kalau dari mimpi sampai kejadian tuh, mestinya waktu proses terjadi, misalnya
mimpi hari ini besok kejadian. Ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Kayak gitu. Pas sebelum kejadian, pas udah gede, visionnya pun berubah lagi. Nggak lewat mimpi, kadang-kadang lewat lagi naik motor, ngendarin motor, tahu-tahu depan mata ya ada motor jegrek gitu. Terus di poin berapa gitu, di pemberhentian ada kan, biasanya kalau di kereta tuh ada angka-angkanya ya. Di situ tiba-tiba langsung naik motor glek, berubah, melihatnya langsung kayak ada orang Aku ketabrakan merinding ya. gitu. Terus aku jadi inget ini. Berarti kayak film Final Destination kan, tau nggak film Final Destination itu? Itu makin berumur ya itu ngeliatnya kayak gitu. Jadi kayak gitu kayaknya. Jadi di mana aja kadang-kadang nggak lewat mimpi lagi. Nah itu sebenarnya yang bikin aku stres adalah aku tahu nih, tapi aku nggak tahu nggak bisa ngapain, mau ngapain gitu. Nggak bisa ngapain, itu yang bikin stresnya kayak gitu. Terus kayak orangnya kayak gimana ya, gue tahu tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya sama pemuka agama, cuman aku ke Buddha, kemana-mana deh tuh, ke Katolik juga, bilangnya cuman kalau misalnya baik biarin tetap ada, tapi kalau misalnya itu dari makhluk halus ataupun yang nempel gitu, minta dihilangin sama sama Tuhan gitu. Itu aku berdoa setiap malam nggak putus tuh sampai berapa lama gitu, tetap nggak hilang. Oh jadi sebenarnya ada niat buat hilangin kan? Iya. Padahal kan sepanjang pengetahuan yang namanya pemberian Tuhan tuh gimana cara hilanginnya coba kan? Iya makanya kayak gitu. Tapi nggak pernah cerita aku sama orang, baru akhir-akhir ini doang berani cerita. Ya nggak apa-apa kan? Iya betul. Jadi kalau orang mau percaya atau nggak ya kan terserah mereka ya. Iya. Karena kan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita tahu dan kita rasa ke orang lain kan. Betul. Terus kalau misalnya kejadian mistis yang paling membekas. Kejadian mistis yang paling membekas dikirim-kirim. Biasanya tuh aku nggak tahu ya kenapa ada orang yang punya kelebihan tapi digunakan untuk hal yang nggak baik gitu. Tapi sebenarnya itu adalah hak manusia, hak setiap orang gitu, mau ngapain aja itu terserah. Terus abis itu aku tuh sampai pernah muntah-muntah ke malam-malam. Jadi kalau misal aku nyembuhin orang, nolongin orang itu, makanya itu yang bikin aku trauma kalau nolongin orang. Karena aku sendiri nggak kuat, karena kan harus jagain keluarga juga kan. Nah itu sebenarnya itu aku nggak pernah mau urusan gitu, nggak pernah mau urusan bantuin orang nyembuhin gitu. Lagi urusannya kayak yang santet-santet gitu. Tapi semakin bertambahnya umur, mungkin cara pandangnya beda. Mungkin dulu tuh aku tuh takut banget sama hal-hal gitu, jadi ibaratnya percaya sama Tuhan tapi belum sepenuhnya berserah, akhirnya kena gitu. Padahal kalau percaya udah yakin banget Tuhan itu, Allah itu di atas segala-galanya, ya udah nggak ada yang bisa nyakitin kita. Aku yakin, tapi tidak sepenuhnya yakin. Jadi yakinnya nggak sampai ngeresep di hati itu, karena masih muda kali ya. Gini percaya tapi nggak yakin, believe but not trust gitu. Ya bahasa Inggrisnya. Kayak gitulah. Banyak sih yang kayak kejadian kayak gitu. Dikirimin, terus dijajal ilmu. Aku nggak tahu ya kenapa orang tahu bisa nih, wah gue mau jajal nih gitu. Kenapa kayak gitu aku juga nggak ngerti. Mungkin teman-teman pada tahu. Mungkin karena dilihat nggak, ini orang bisa nih, energinya beda, atau kan katanya kan kalau indigo tuh auranya ungu tuh. Iya. Baru dilihat tuh ungu itu sikat aja gitu. Iya aku juga nggak ngerti kayak gitu kenapa ya. Sampai aku tuh pernah nengok, aku nggak tahu lagi makan, tahu-tahu langsung badannya seret panas gitu ya. Terus orangnya dengan terang-terangan ngeliatin aku gitu. Nih orang lagi nyoba-nyobain apa gimana lagi kan. Terus aku langsung buru-buru aja pergi gitu. Aku juga heran, mungkin teman-teman bisa tahu ya kenapa sih harus perlu untuk ngetes orang tuh, gunanya tuh buat apa gitu. Aku yang jawab ya. Iya, oke. Buat nunjukin kalau saya sakti. Ntar abis ini ada yang ngetes lagi nih podcast ini. Kayak gitu. Ya, lu ngetes lu kira ujian pakai tes-tesan ya kan? Iya, emang ujian. Emang ujian, tesnya yang lain.
Terus kalau mau kirim-kirim gitu, transfer duit aja, nanti bisa. Kalau di bawahnya ada kan tulisannya. Kirimnya kirim duit kan gitu jangan kirim-kirim yang lain. Iya, biar bisa pakai balik ke Bali lagi kan Iya, yang betul. duit gitu. Pernah nggak misalnya teman-temanmu ini kan akhirnya pada tahu nih kamu bisa nih. Ada yang minta gini nggak, minta pertolongan gitu selain yang nyembuhin gitu, mungkin minta pertolongan, minta nomor togel. nggak ada kalau itu. Kalau gitu aku yang minta kalau belum ada. atau yang nggak percaya gitu, sempet dibully nggak atau dijauhin sama teman-teman? Untungnya aku dari aku sekolah sampai kuliah itu aku nggak pernah bilang yang sebenarnya. Jadi yang tahu itu hanya saudara, keluarga besar doang gitu. Aku nggak pernah pamer, ih ini ada, nggak pernah kayak gitu. Jadinya aku nggak pernah ngerasain dibully gitu. Karena mau nutup diri banget soal itu. Jadi kalau aku lihat, aku telan aja sendiri. Jadi misalnya kalau di sekolah nggak histeris berarti kalau ada kayak gitu-gitu? Takut, tapi ditelan aja sendiri udah. Oh, nggak ngomong? Enggak. Aman jadinya ya? Iya, jadi nggak sempet ngapa-ngapain gitu. Ya sih, jadi kalau aku nonton di YouTube pengalaman anak-anak indigo yang akhirnya dibully dan dijauhin tuh karena cerita mereka ya. Iya, ada cerita. Kalau aku mah telan aja udah, apapun itu ditelan. Nggak stres jadinya? Stres, yang itu makanya stres, mencoba untuk bunuh diri udah pernah berapa kali. Dari aku SD malahan, dari aku kelas 4 SD, itu ibaratnya kayak aku tau gak sih, ngambil kain, aku giniin sendiri, kenceng. Karena stres? Karena iya stres itu juga. Karena kan waktu SD tuh aku baru mulai ngomong itu, setahu aku SD pernah ngomong, tapi orang tua kan kayak ya udahlah gitu ya. Terus aku kelas 6 SD tuh aku baru ngomong lagi. Sampai aku tuh nangisnya SD, pokoknya naik kelas SMP lah gitu. Nangis sampai kejer, barulah itu orang tua cerita kalau ada saudara ternyata yang bisa gitu juga. Gitu tuh dulu tuh di kamar sendirian kayak gitu aja. Terus pas aku ternyata mereka itu sebenarnya kalau kitanya nggak kuat, ada juga yang itu kayak ngasih tahu, udah ya bunuh itu aja gitu, meninggal aja gitu. Terus aku juga pernah berapa kali sering kayak gitu. Terus abis itu jedotin kepala ke tembok. Stres karena di sekolah juga nggak berani cerita kan, takutnya aneh gitu kan. Jadi semuanya ditelan sendiri. Cerita sama keluarga pun juga mereka nggak percaya 100% kan? Iya, awal-awalnya. Terus pas udah mulai SMP itu baru pada percaya. Kan awal aku cerita juga nggak ada yang percaya. Pas aku cerita vision, baru mereka mau percaya. Karena kan itu udah wujud nyatanya kan. Kayak gitu. Udah aku tuh udah sampai aku kuliah pun pernah beberapa kali nyobain percobaan bunuh diri. Karena nggak kuat, karena nggak bisa cerita apa-apa ya ke orang. Kakak juga nggak terlalu cerita banyak. Jadi buat kalian yang itu yang pengen ya, kalau aku dimilih dilahirkan kembali, apakah aku pengen? Mending nggak usah. Iya ya, kalau sekarang itu zamannya karena banyak yang tak lihat sih fenomena orang-orang pengen ngelihat ya. Buat apa? Kalau misalnya seandainya nih kalau aku dapat gift tuh, aku lebih memilih itu. Bisa lihat nomor togel, biar kaya kan, atau nggak bisa lihat ujian ke depannya kayak gimana, soalnya kayak gimana jawabannya, nilainya bagus kan. Ngapain coba lihat kayak gitu, sakti jadi pengen. Atau nggak, kan kadang orang tuh suka bingung nyari jati diri tuh. Ya kalau menurut aku ya, kalau kalian tuh pengen nyari jati diri, nyarinya jangan kemana-mana, ya ke diri sendiri. Betul. Iya. Betul banget itu. Kalau misalnya kita perjalanan spiritual tuh cuma buat kita lebih tenang aja, dan bisa lebih melihat ke diri kita sendiri, buntut-buntutnya. Betul. Benar banget nih yang dibilang Mbak Sukma. Iya. Awalnya kan aku selalu fokus sama apa yang ada di luar, karena terlalu takut ya. Pas tambah dewasa, ternyata tuh kita tuh nggak perlu cari keluar, semuanya di dalam. Dari dalam lah kita keluar. Kalau aku, karena mungkin terbiasa ngeliat-ngeliat kayak gitu, jadinya aku keluar dulu nih, sibuk di luar. Ya, akhirnya stres sendiri, minum obat gitu. minum kispray pernah. Tapi aku lepehin, terus sadar aku lepehin. Aneh deh pokoknya. Terus kayak gitu. Itu kalau niat bunuh diri itu berarti kayak
ada dorongan pihak ketiga yang tak kelihatan tuh. Iya, tuh sebenarnya ada. Ada, makanya Untung nggak ngikutin kan? Kalau makanya ngikutin nggak di sini orang. buat kalian yang indranya aktif gitu, sixth sense ya. Kalau saran aku pribadi, nggak usah terlalu fokus dengan apa yang kalian lihat gitu. Ketika kalian terlalu fokus sama apa yang kalian lihat, excited, bener-bener excited kayak, aku lihat ini, itu banyak banget terjerumusnya gitu. Karena kalau misalnya fokus sama atsnanya doang, tapi batinnya nggak selaras, nanti kita ada yang menyerupai apa, terus langsung percaya banget. Soalnya dulu tuh aku sempet kayak gitu, percaya banget sama apa yang dikasih tahu yang datang gitu. Dipikirnya ngelihat makhluk kedewataan, padahal jin yang menyerupai. Iya, kayak gitu. Terus semakin dewasa, akhirnya aku bisa mengendalikan itu. Akhirnya ngelihat yang kayak kuntilanak kayak gitu tuh udah nggak ngelihat lagi sih. Itu udah pas aku kuliah itu SMA masih ngeliat ya, tapi pas udah kuliah itu aku udah jarang banget ngeliatnya, kecuali aku mau ngeliat. Sama terakhir kemarin itu. Yang mana? Yang Sugus itu. Oh iya. Yang di depan gerbang. Itu mah kenceng banget. Nyawa orang kayaknya deh, nggak tahu aku tuh. Nyawa orang kayaknya. Kalau yang peliharaannya orang, biasanya itu energinya akan lebih kenceng daripada yang mereka liar. Lah, kayak gitu bisa dipelihara? Bisa lah. Ngapain? Nggak tahu. Ikan cupang aja pelihara. Betul. Kayak gitu-gitu dipelihara. Pelihara sapi jadi duitnya. Tujuannya apa melihara gitu? Aku juga kurang tahu kayak gitu. Tujuannya buat apa? Banyak sih orang kayak gitu. Tapi untungnya nggak bisa masuk kan? Mendingan tuh melihara tuh tabungan, ya kan? Iya, melihara tabungan. Melihara emas terjual lagi gitu. Emas, ya. Apa kayak ikan cupang kayak pelihara kan? Nggak bisa dijual lagi kan? Kayak gitu. Mencerita kenal dirimu yang tidak sengaja melewati Zoom. Yang sebenarnya Marian ini banyak dia pengalaman, cuma karena waktunya yang terbatas. Betul. Waktu kita terbatas. Aku harus kembali ke Jakarta. Iya, harus kembali ke Jakarta. Next time kalau di Bali ya pengalaman-pengalaman yang Marian ini banyak pengalaman di gunung ya. Banyak banget. Banyak pengalaman di gunung yang sebenarnya kalau sekarang direkam waktu nggak cukup. Bisa nggak pulang, bisa telat pesawat ya kan. Iya kan, next time lah kalau misalnya kita jodoh, kita ketemu, kalau nggak kamu ke Bali, aku ke Jakarta, atau kita ketemu tengah-tengah. Nah, di Dia Jogja, di Jawa Tengah, Solo, Jogja, bisa. Solo, bisa lah. Betul. Next time lah. Nanti kalau bisa. Kok next time kalau bisa? Tapi ya by the way ya, tadi yang cerita yang pertama yang tentang apa sih namanya, dari pengalaman pura yang pertama, kedua, ketiga itu pas awal-awal tuh aku ngantuk loh, udah begini, aduh berat banget kok pengen tidur. Nah sekarang udah lebih seger. Iya. Nah, karena melihat, mungkin karena waktu pas ke pura pertama, kedua, ketiga itu tuh aku nggak ikut di dalamnya. Oh iya benar. Aku gak ikut di dalamnya, aku dengerin ceritamu, pikiranku tuh kan membayangkan tuh kemana-mana gitu kan. Jadi asli ngantuk. Mungkin nanti kalau di video tuh kelihatan gini. Tapi pas udah perjalanan bareng baru melek ya. Iya, perjalanan bareng baru melek. Karena kan juga ngerasain di sana kan tidak perlu bayangannya terlalu berat kan. Betul. Ya, terima kasih Maria atas kedatangannya, atas share pengalamannya di Dewata Podcast, di Dewata Podcast, yang bener-bener bisa jadi pengalaman untuk teman-teman juga. Jadi kalau misalnya Maria ini ada YouTube-nya juga, nanti tak kasih linknya Maria Dewi. Ya. Malu aku. Nggak apa-apa, mungkin perjalanan dimulai dari sekarang. Jadi share. Jadi ketika kita share pengalaman kita, semoga bisa membantu orang yang memiliki pengalaman yang sama juga kan. Amin. Ya karena kan banyak mungkin di luar sana yang punya kemampuan tidak bisa mengendalikan. Terus bisa juga untuk teman-teman yang ingin mendengar ceritanya Maria tuh bisa berpikir 2 kali lagi kayak gitu tuh. Jadi ya terima kasih banyak Maria. Sama-sama Sukma. Sukses terus Dewata Podcast. Dadah, sampai jumpa.